Baik, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang perdarahan pasca salin atau perdarahan setelah melahirkan, dan sumber dari slide saya ini dari PNPK 2016. Baik, kita akan mulai postpartum hemorrhage. Itu bahasa Inggris dari perdarahan pasca salin. Nah, Perdarahan itu adalah hilangnya darah, hilangnya darah. Jadi menurut data di sini ya, penyebab dari kematian ibu itu 35% itu oleh perdarahan. Makanya disebut sebagai pembunuh utama, major killer of women. Tetapi bagaimana kalau perdarahannya ini terjadi pasca salin atau PPS, itu menyebabkan 25% ya, seperempat terhadap kematian ibu. Jadi ini sangat tinggi untuk perdarahan. Terutama di Indonesia ini masih menjadi penyebab kematian utama pada ibu yang melahirkan. Baik, kemudian pertanyaan kita, apakah bisa dihindari? Maka jawabannya adalah bisa. Asalkan kita jangan terlambat memberikan pertolongan yang baik dan cukup kepada ibu. Kemudian kita jangan terlambat merujuk ke tempat yang lebih tinggi ya, bila kita sudah tidak bisa lagi menanganinya. Kemudian pada saat transportasi, pada saat di jalan gitu harus secepat mungkin. Intinya jangan sampai lebih dari 2 jam. Kemudian kita masuk pada penyebab-penyebab perdarahan pasca salin itu apa. Jadi ada 4 penyebab ya. Yang pertama adalah masalah di tonus atau ketegangan dari otot-otot uterus. Kemudian apakah ada trauma pada bagian jalan lahir. Kemudian apakah ada jaringan-jaringan yang tersisa dan belum keluar, khususnya plasenta, dan trombin, apakah ada masalah di penjendalan darah. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, dari keempat penyebab-penyebab ini yang paling sering, 69%, 70% itu adalah masalah gangguan pada tonusnya uterus itu. Sehingga karena tonusnya itu tidak kuat, tidak ada kuat, maka itu kondisi disebut sebagai atonia uterus. Sehingga darah tidak akan berhenti-berhentinya untuk keluar, untuk tercecer seperti itu, dan kita harus melakukan dan butuh penanganan yang cepat karena sifat perdarahannya ini seperti semburan seperti itu. Jadi kita harus cepat dalam menangani kondisi perdarahan yang disebabkan oleh atonia uterus ini. Nah, sementara kalau penyebabnya itu seperti masalah di jaringan plasenta atau kondisi retensio plasenta atau plasenta invasif, ini biasanya tidak, pengeluaran darahnya itu tidak separah yang atonia uterus. Begitu juga dengan trombin. Masalah di trombin atau masalah penjendalan darah atau koagulopati. Nah, kemudian kita lanjut untuk klasifikasi pendarahan pasca salin, intinya ada 2. Ada yang primer, ada yang sekunder. Kalau perdarahannya itu terjadi dalam 24 jam setelah bayi lahir, itu namanya yang primer. Nah, biasanya yang primer ini lebih tinggi menyebabkan mortalitas dan morbiditas pada ibu. Sehingga yang primer ini sangat membahayakan. Sementara yang sekunder, PPS sekunder ini terjadi setelah 24 jam. Jadi kalau sudah lewat 1 hari dari pasca salin, itu terjadi pendarahan, itu sifatnya lebih biasa daripada yang primer. Yang primer ini berarti setelah dia melahirkan bayi, masuk kala 3 dan dalam 24 jam itu terjadi perdarahan. Nah, itu disebut primary postpartum hemorrhage.
Nah, kemudian definisinya tadi kita ketahui kehilangan darah. Kalau dia kehilangan darahnya itu lahirnya secara pervaginam, berarti secara normal, maka volume darah yang dikatakan perdarahan pasca salin itu lebih atau sama dengan 500 ml. Sementara kalau misalkan lahirnya secara operatif, di sini seksio cesarea, nah dikatakan dia perdarahan pasca salin kalau jumlah volume darah yang keluar lebih dari 1000 ml. Seperti itu. Jadi beda ya, untuk pervaginam dia lebih dari 500 baru dikatakan PPS. Tapi kalau dia lahir secara seksio cesarea itu dikatakan PPS kalau jumlah darah yang loss atau yang hilang lebih dari 1000. Pertanyaannya bagaimana kita menentukan ini 1000 ml, 1 liter, setengah liter, bagaimana cara menentukannya? Nah, di sini kita bisa lihat ada yang menggunakan sanitary pads. Kalau misalkan seperti ini bercak darahnya maka ini 20 ml. Begitu seterusnya. Nah, kemudian kalau kita menggunakan kidney dish, kalau terisi penuh kidney dish-nya maka ini adalah 500 ml. Berarti kalau sudah tercecer, berarti ini lebih dari 500 ml. Kalau kita memakai linen protectors, maka kalau seperti ini 500 ml, kalau lebih besar lagi 1000, dan kalau hampir semua terisi darah, maka ini perdarahannya udah 1500 ml. Tetapi kadang-kadang kemampuan seorang dokter atau tenaga kesehatan untuk menilai ini bervariasi, tergantung pengalaman. Oleh karena itu direkomendasikan untuk menggunakan suatu alat yang lebih objektif, yaitu the breast feed ribs. Jadi ini diletakkan pas di bawah mohon maaf, pantatnya ibu. Kemudian di sini nanti akan menampung darah yang keluar setelah bayi dilahirkan. Nah, di sini ada tandanya kalau kuning itu warning line, itu berarti darahnya sudah 350 ml. Sementara kalau sudah mendekati yang warna merah ini sudah 500 ml, berarti di sini kita sudah katakan ini sudah terjadi perdarahan pasca salin. Sehingga dengan menggunakan ini untuk mengukur volume darah, kita bisa lebih cepat untuk melakukan manajemennya. Nah, jadi beberapa faktor risiko untuk perdarahan pasca salin bisa kita perhatikan di sini. Sebenarnya kita bisa menilai dan bisa memprediksi apakah ibu ini beresiko untuk perdarahan pasca salin. Ya kan? Di sini kita lihat untuk faktor resiko antenatal pada usia lebih dari 35 tahun meningkatkan 1,5 kali perdarahan per vaginam, 1,9 kali perdarahan per sekso cesarean, dan begitu seterusnya. Kita lihat di sini APB ini berarti antepartum bleeding itu dapat meningkatkan 12,6 kali perdarahan pasca salin. Sehingga kalau kita melayani antenatal care dengan baik, kita tanyakan apakah ada perdarahan sebelum melahirkan antenatal atau antepartus ya, di sini antepartus bleeding, antepartum. Nah, kalau kita ketahui ada pendarahan, maka kita harus siap-siapkan hal-hal yang nanti kita akan lihat. Kemudian ada riwayat sebelumnya melahirkan dengan di sini HPP, perdarahan pasca salin, kemudian riwayat seksosesarian. Untuk faktor risiko intrapartum, apabila menggunakan persalinan itu menggunakan proses induksi, maka akan meningkatkan perdarahan 1,5 kali. Begitu juga selanjutnya. Nah, kita lihat di sini tindakan episiotomi itu juga bisa meningkatkan perdarahan pasca salin. Di sini meningkatkan 2 kali. Baik, kita akan lanjut di sini manifestasi klinis perdarahan pasca salin. Itu bagaimana manifestasinya tergantung berapa banyak darah yang hilang dan berapa tekanan darahnya saat itu. Nah, kalau misalkan pendarahan ringan seperti ini, 500 atau perdarahan minor, 500 sampai 1000 ml, itu masih dikategorikan minor.
Nah, maka itu tanda gejalanya masih berupa palpitasi, pusing, dan takikardi. Tetapi kalau sudah mayor, lebih dari 2000 seperti ini, maka ini bisa terjadi collapse, air hunger, sangat sesak napas seperti itu, dan tidak ada air kencing. Nah, ini merupakan derajat shocknya yang berat begitu. Nah, sehingga kita juga harus mengetahui dengan pasti berapa volume darah yang hilang supaya kita bisa mengantisipasi tanda dan gejala berikut ini. Sehingga kita tidak salah dan bisa menyelamatkan ibunya. Baik, kita akan lanjut. Pencegahan terhadap perdarahan pasca salin itu bagaimana? Nah, di sini jika resikonya itu ada dari tadi ya. Dari tadi kita udah lihat di sini ada faktor resiko seperti itu, antenatal dan intrapartum. Kalau kita sudah menandakan atau mengetahui ada faktor resiko, maka kita harus siapkan apa? Yang pertama adalah IV line. Kemudian kita harus melakukan manajemen aktif skala 3. Ini dilakukan pada yang beresiko dan yang tidak beresiko untuk manajemen aktif skala 3. Kemudian pada yang beresiko juga bisa kita lakukan pemberian misoprostol 600 mikrogram per orang. Kemudian manajemen aktif skala 3 atau MAK3 itu dengan pemberian oksitosin, uterotonik segera setelah bayi lahir. Nah, kemudian kita lakukan klem pada tali pusat dan yang ini penegangan tali pusat terkendali diikuti dengan masase uterus. Itu yang kita lakukan pada manajemen aktif skala 3. Nah, untuk metode separasi plasenta, bagaimana sih sebenarnya plasenta itu bisa lepas dari uterus? Itu disebabkan dengan dua cara, dengan dua metode. Bisa kita gunakan metode Matthew Duncan, itu berarti separase plasentanya itu dari tepi seperti ini ya. Ini Matthew Duncan, dia dari tepi dulu. Tetapi kalau yang Schultz itu dia separasi plasentanya dari tengah ya. Ini dari tengah ini keluar. Nah, sehingga kalau dia Schultz, permukaan fetal yang terlihat. Ya, ini permukaan fetal. Tapi kalau dia yang Duncan, dia permukaan yang terlihat itu permukaan maternal dari introitus. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini tanda-tanda separasi plasenta itu ada 3 ya utamanya. Tali pusarnya makin lama makin memanjang, itu berarti plasentanya akan udah mau keluar. Kemudian ada semburan darah tiba-tiba, khususnya pada metode yang kita gunakan, metode ini Matthews Duncan, itu ada semburan darahnya. Kemudian perubahan bentuk dan tinggi fundus. Ya, perubahan bentuk dan tinggi fundus. Kita perhatikan kalau plasenta belum terseparasi, dia itu masih tinggi, fundusnya masih sekitar umbilikus. Tetapi ketika plasenta itu diekspulsi atau lahir, maka fundusnya akan menurun. Nah, itu ciri-cirinya. Kemudian fundus atau uterusnya juga agak keras dan mudah digerakkan atau mobile. Nah, setelah ekspulsi plasenta apa yang kita lakukan? Apa yang kita koreksi? Kita harus lihat apakah kotilidon pada plasenta itu apakah dia intak atau tidak, ada atau tidak. Semuanya ada atau tidak. Membran plasenta itu komplit atau tidak. Kemudian kita juga jangan lupa menilai adanya robekan atau laserasi pada traktus genital. Nah, misalkan ini adalah membran plasenta, bagian dari fetus ya, fetal site. Apakah ini intak? Ini adalah membran plasenta yang intak. Nah, untuk yang maternal side ini kotiledonnya. Apakah semuanya ada kotiledonnya? Ya, ini semua ada. Ini adalah yang normal. Jadi, ingat yang kotiledon plasenta ini pada pars maternal, membran plasenta ini ada pada pars fetal. Nah, kemudian kalau misalkan terjadi seperti ini adalah missing cotyledons ya. Di sini kotiledonnya tidak intak ya, tidak berada di posisi ini, sehingga kemungkinan besar kotiledonnya masih terretensi atau masih ada di dalam uterus. Kemudian kalau kita lihat pars fetal di sini, membran di sini masih belum intak ya. Ini pars membrannya masih belum intak, berarti masih tertinggal di uterus. Kalau yang intak itu semua seperti ini. Baik.
Nah, untuk tata laksananya bagaimana? Pertama, ingat kita lakukan dulu yang namanya penata laksanaan aktif skala 3. Itu 3 ini berupa pemberian uterotonik oksitosin pada saat atau setelah persalinan. Kemudian kita lakukan tarikan tali pusat terkendali dengan tangan kanan menarik, tangan kiri melakukan penekanan dorsokranial. Kemudian kita juga setelah keluar plasentanya kita lakukan masase atau kita lakukan gerakan seperti berputar di perutnya ibu. Nah, bila kehilangan darahnya yang kita ketahui itu lebih dari sama dengan 500 ml, maka ini disebut sebagai perdarahan pasca salin. Nah, kita harus tahu apa penyebabnya? Apakah penyebabnya tonus, trauma, tisu, atau trombin? Tadi kita sudah ketahui penyebab yang paling sering 69%, 70% adalah tonus. Maka kita lakukan dulu, kita cek dulu, kita lakukan yang namanya kompresi bimanual eksterna, pemberian oksitosin 20 internasional unit dalam NaCl dan infus kristaloid. Kemudian di sini kita eksplorasi traktus genitalianya untuk mengetahui ada trauma atau tidak. Jadi ini 4 juga harus kita periksa ya. Di sini bagian bawah uterus kita lakukan evakuasi pembekuan darah, pemeriksaan pembekuan darah, kemudian kita periksa plasentanya. Dari hasil itu, misalkan dikompresi bimanual eksternal, pemberian oksitosin dan infus ini sudah bisa menurunkan perdarahan, maka itu kira-kira penyebabnya adalah atonia uterus. Sehingga kita bisa lanjut ke misoprostol, metilgometrin, atau karbopros. Tetapi pada saat pemeriksaan awal kita ketahui ada robekan seperti itu, ada trauma, maka itu penyebabnya adalah trauma sehingga kita jahit yang terrobek itu. Tapi kalau misalkan dari pemeriksaan plasenta ada retensio plasenta, maka kita lakukan kuretase atau methotrexate, pemberian obat methotrexate. Tapi kalau misalkan adanya masalah ketiga ini normal, maka pikirkan adanya masalah gangguan pembekuan darah. Nah, begitu ini adalah manajemen yang dilakukan, tetapi misalkan kalau sudah dilakukan manajemen terhadap penyebabnya itu, tetapi kehilangan darah terus berlanjut sampai dari 1000 sampai 1500, maka ini disebut sudah yang harus memerlukan manajemen yang lebih khusus dan harus dirujuk. Nah, di sini kita lakukan transfusi sel darah merah dan seterusnya. Di sini bisa kita lihat. Kemudian misalkan pas pertama kali itu sudah terjadi perdarahan masif lebih dari 1000 per vagina, lebih dari 1500, disertai tekanan darah menurun dan nadi meningkat, maka kita harus lakukan resusitasi, infus, monitoring tekanan darah, nadi, produksi urin, oksigen, dan multidisiplin. Jadi ini adalah untuk algoritma penanganan atau tata laksana perdarahan pasca salin. Nah, di sini tadi ada penanganan untuk atonia uteri, kita bisa lakukan kompresi bimanual dulu, bisa eksternal atau bisa eksternal dan internal. Ini eksternal, ini internal. Nah, kemudian kalau misalkan belum baik, kita juga bisa melakukan uterin balon tamponade seperti ini. Jadi di sini adalah balon tamponade-nya, nanti dia akan menjadi balon seperti ini diisi dengan cairan salin. Baik, untuk perdarahan pasca salin sudah selesai. Kita ingat atasi sebab perdarahannya dan kita juga jangan lupa untuk selalu memikirkan kondisi janin dan juga kondisi ibu. Atasi sebab perdarahannya, selamatkan ibunya. Semoga bermanfaat.